Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi gerak atau kinematika gerak, yaitu menentukan kecepatan awal dan tinggi maksimum dari suatu benda. Soal ini sengaja saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram, ya, agar nanti tidak hanya yang bertanya yang bisa menjawab soal-soal seperti ini, tapi kalian juga yang menonton video saya nanti bisa menjawab soal-soal yang ada seperti ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya ya, agar nanti kalian dapat notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, untuk soalnya, sebuah benda bergerak memenuhi fungsi sebagai berikut. R sama dengan 30. Jadi fungsinya adalah fungsi posisi ya, diberikan fungsi posisi dalam bentuk vektor, yaitu R sama dengan 30T I ditambah 40T min 5T pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, simbolnya pangkat. J, di mana R dalam meter dan T dalam sekon. Saya tuliskan aja ya, biar kalian tidak bingung. Fungsi R-nya itu sama dengan 30T. Ini I. Kemudian ditambah 40T dikurang 5T kuadrat. Ini J. Dimana R dalam meter dan T dalam sekon. X mendatar dan Y-nya ke atas. Tentukan kecepatan awal. Yang ditanyakan adalah kecepatan awal. Kecepatan awal itu adalah kecepatan pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, karena yang diketahui di sini adalah fungsi posisi. Ya, ini adalah fungsi posisi. Maka nanti untuk mencari kecepatan, kita turunkan dulu dari fungsi posisi. Ya. Jadi kita turunkan. Berarti nanti V-nya sama dengan dr per dt. Jadi fungsi posisi kita turunkan terhadap T. Nah, turunannya dari ini adalah 30. T itu turunannya adalah 30. Ini I ya, ditambah dengan yang ini turunannya adalah 40. T-nya hilang ya, dikurang. Ini pangkatnya turun ke depan, berarti 2 dikali 5, 10 ya. Di 10T. J. Nah, kalau ditanyakan dalam bentuk vektor, maka nanti nilai V-nya ini sudah ketemu nih. Kalau dia dalam bentuk vektor. Ini adalah fungsi kecepatan atau kecepatannya, vektor kecepatannya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah besarnya, ya, besarnya kecepatan awal, nanti kita masukkan nih T-nya sama dengan 0. Berarti nanti V-nya sama dengan 30T, 30I ya, 30I ditambah dengan yang ini 40 min, nah T-nya diganti dengan 0. Berarti nanti V-nya pada saat T-nya sama dengan 0 itu sama dengan 30I. Karena di sini nggak ada T-nya ya. Tambah dengan, ini kan hasilnya 0 ya. 40 dikurang 0 tetap aja 40. Nah, ini adalah kecepatan pada saat T-nya 0 dalam bentuk vektor. Nah, kalau ditanya besarnya, besar kecepatannya, atau V-nya, maka kita cari dengan menggunakan akar 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Ini adalah besar kecepatannya. Berarti V-nya itu sama dengan 30 kuadrat itu 900, 40 kuadrat itu 1600.
Jadi nanti sama dengan akar 2500. Akar 2500 berapa? Akar 2500 adalah 50. Jadi besar kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Tapi kalau diminta dalam bentuk vektor, berarti nanti 30i plus 40j. Ini adalah kecepatan awal. Nah, ini berarti yang A sudah ketemu ya. Sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan kecepatan saat tinggi maksimum. Nah, yang B kecepatan saat tinggi maksimum. Nah, sebelum kita mencari kecepatan pada saat tinggi maksimum, kita cari dulu bendanya ini mencapai tinggi maksimum pada saat berapa detik. Ya, artinya kita mencari waktunya dulu. Caranya bagaimana? Jadi pada saat tinggi maksimum, Vy-nya atau V kecepatan ke arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika mencapai tinggi maksimum ya. Ketika mencapai tinggi maksimum, kecepatan ke arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya begini. Tadi kan untuk kecepatan, vektor kecepatan kan sudah kita dapatkan ya, yang ini ya. Berarti nanti ini kan yang ini adalah Vx-nya, yang ini adalah Vy. Berarti nanti nilai Vy-nya sama dengan 0. Berarti nilai 40 dikurang 10T itu harus sama dengan 0. Jadi kita cari dulu waktunya. Berarti nanti 40 sama dengan 10T. Nah, kita catat aja nih 0-nya. Berarti T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, setelah 4 sekon, jadi tinggi maksimum itu dicapai setelah benda bergerak 4 sekon. Nah, ketemu, kita masukkan ke fungsi kecepatan tadi ke sini. Kita masukkan, berarti nanti V-nya kan gini ya, 30i ditambah 40 min 10T ini J. Nah, T-nya kita ganti dengan 4 sekon. Karena yang ditanyakan kecepatan pada saat tinggi maksimum. Ya udah, kita masukkan aja nih 30i. Ini tetap 30i ya. Karena dia tidak ada variabel T-nya. Ini 40 dikurang 10 dikali 4. Ini J. Berarti sama dengan 30i. Nah, yang ini 0. Berarti tambah 0J gini aja ya. Nanti V-nya sama dengan 30i. Udah ketemu nih. Karena ke arah sumbunya tidak ada, sama dengan 0. Nah, kalau ditanya besarnya, besar kecepatan pada saat tinggi maksimum, ya udah, karena ke arah Y-nya tidak ada, berarti besar kecepatannya atau V-nya itu sama dengan 30 meter per sekon. Ya, jadi tidak harus dicari dengan yang ini ya, karena V-nya 0. Udah ketemu ya yang B. Kemudian yang C tadi apa ya? Tinggi maksimum ya, yang ditanya tinggi maksimum. Nah, berarti tinggi maksimum kita masukkan ke sini ya. Nah, 40. Jadi kita hanya melihat ke arah sumbu Y-nya aja. Tadi berapa tadi? 40 T ya, 40T min 5T kuadrat. Ini sama dengan Y. Nah, karena yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, berarti kita tinggal masukkan aja waktunya. Jadi T-nya kita ganti dengan waktu ketika benda mencapai tinggi maksimum. Yang mana? Yang ini nih. Yang 4 sekon ini kita masukkan nih ke persamaan ke arah sumbu Y-nya. Ini nanti Y maksimum ya, atau H max-nya
itu sama dengan 40 dikali 4 dikurang 5 dikali 4 kuadrat. Ini sama dengan yang ini 160 ya, dikurang 5 dikali 16. 160 ini 30 80 ya. Berarti sama dengan 80 meter. Jadi H max-nya adalah 80 meter. Ini udah ketemu nih. Kemudian yang terakhir, jarak maksimum. Nah, ini jarak maksimum. Nanti kita masukkan ke sumbu X ya. Vektor ke arah sumbu X, yaitu 30T. Nah, berarti nanti ini adalah X-nya sama dengan 30T ya. Nah, kita masukkan nih. Nah, T-nya berapa? Kita cari dulu T-nya. Ya. T-nya berapa? Nah, untuk mencari T, jadi waktu untuk mencapai jarak terjauh terjauh atau jarak maksimum itu nilainya sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai H maksimum. Jadi waktu untuk mencapai jarak terjauh itu nilainya sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai H maksimum. Nah, tadi waktu untuk mencapai H maksimum berapa? Yaitu 4 sekon. Nah, berarti nanti T-nya untuk jarak maksimum itu sama dengan 2 dikali 4 atau sama dengan 8 sekon. Nah, ketemu, kita tinggal masukkan ke X-nya aja. Berarti nanti X max-nya sama dengan 30 dikali 8 sama dengan 240 meter. Nah, paham ya? Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan gerak. Jika nanti ada yang masih belum paham, silahkan kalian review, di replay, diputar ulang videonya, dan kalian tanyakan ya di kolom komentar bagian mana yang kalian belum paham. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.